Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zahan Abdurrahman. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem sirkulasi. Baiklah, langsung ke dalam PPT-nya. Pembentukan sistem peredaran darah, perkembangan pembuluh darah dan sel-sel darah. Pembuluh darah adalah jalur untuk darah mengalir ke seluruh tubuh, dari jantung ke seluruh tubuh, dan begitu sebaliknya. Pembuluh darah dibagi menjadi pembuluh vena dan pembuluh arteri dan pembuluh kapiler. Proses ini biasanya dimulai pada hari ke-22 dan berlanjut hingga minggu ke-10 embriogenesis pada manusia. Bagian pertama cairan ini memulai kaskade sinyal dan pergerakan sel berdasarkan isyarat fisik, termasuk tegangan geser dan tegangan mengikat yang diperlukan untuk pembentukan ulang jaringan pembuluh darah. Identitas arteri, vena, angiogenesis, dan regulasi gen melalui mekanotransduksi. Proses embrio ini diperlukan untuk stabilitas masa depan jaringan vaskular yang matang. Vaskulogenesis adalah pembentukan awal dari komponen jaringan darah atau pohon vaskular. Ini ditentukan oleh faktor genetik dan tidak memiliki fungsi yang melekat selain untuk memberi garis besar awal dari sistem peredaran darah. Setelah aliran fluida dimulai, memasukkan biomekanik dan hemodinamik diterapkan ke sistem yang diatur oleh vaskulogenesis dan proses permodelan ulang dimulai. Syarat fisik seperti tekanan, kecepatan, pola aliran, tegangan geser, diketahui bekerja dan jaringan vaskular dalam beberapa syarat, termasuk ontogenesis, percabangan pembesaran pembuluh darah di daerah darah tinggi, angiogenesis, dan perkembangan sel vena. Mekanotransduksi syarat fisik ini kesepakatan endotel dan polos di dinding pembuluh darah juga dapat mengikuti promosi atau refleksi gen tertentu yang bertanggung jawab untuk vasodilatasi, penyelaraskan sel, dan faktor pengurangan stres geser lainnya. Hubungan antara genetika dan lingkungan ini tidak dipahami dengan jelas, tapi para peneliti mencoba untuk memperjelasnya dengan menggabungkan teknik genetik yang andal seperti organisme dan jaringan model dan ablasi secara genetik dengan teknologi baru yang dikembangkan untuk mengukur melacak pola aliran, profil kecepatan, dan frekuensi tekanan secara in vivo. Selanjutnya yaitu perkembangan pembuluh darah. Pertumbuhan jantung dan pembuluh darah dimulai pada minggu ketiga. Pembuluh darah disebut vaskulogenesis yang berasal dari sel mesoderm yang disebut angioblast. Angioblast ini berhubungan untuk membentuk pembuluh darah primitif. Pembuluh darah ini tumbuh dan menginvasi ke seluruh embrio. Embrio mempunyai aorta dorsalis kiri dan kanan. Aorta ini bergabung membentuk aorta dorsalis communis. Aorta umbilicalis pada permulaan berhubungan dengan aorta dorsalis communis. Berikut adalah gambar dari pembentukan pembuluh darah, arteri vitelina, arta vena vitelina, jantung, dan lain-lain. Pars superior aorta dorsalis kanan mengalami degenerasi, aorta dorsalis kiri dan aorta menyata membentuk aorta descendens. Selama 4 minggu truncus arteriosus jantung berhubungan dengan aorta dorsalis kiri dan kanan melalui arcus aorticus. Arcus aorticus atau lengkung aorta berasal dari situs aorticus dan banyaknya sebanyak 6 pasang. Lengkung aorta 1-2 mengalami regresi dan sebagian kecil menetap untuk membentuk maxillaris. Lengkung aorta 3-4-6 berkembang menjadi arteri pada orang dewasa. Lengkung aorta 5 tidak pernah terbentuk pada manusia. Pars superior truncus arteriosus bertunas untuk membentuk truncus branchiophalicus. Aorta
descendens berkembang untuk membentuk pembuluh darah di seluruh tubuh. Pembuluh darah yang terbentuk tumbuh terus dan bermigrasi ke daerah yang membutuhkan. Selanjutnya itu perkembangan vena. Sistem vena pada perkembangan embrio meliputi sistem Vitellina, sistem umbilicalis, sistem cardinalis. Sistem Vitellina terdiri atas Vitellina kiri dan kanan, muncul pada minggu keempat dan selesai pada minggu ke-12. Sistem Vitellina kiri berdegenerasi dan sistem Vitellina kanan berkembang membentuk sistem vena porta hepatis, sinusoid hati, bagian vena cava inferior, ductus venosus. Seperti ini contohnya. Sistem cardinalis terdiri atas pasang vena, yaitu vena cardinalis anterior, vena cardinalis posterior, vena supracardinalis, vena subcardinalis. Perkembangan jantung dan perbentukan sistem peredaran darah. Struktur primer pembentukan jantung terjadi pada minggu ketiga dan ke-8, terbentuk dari mesotelium lateral. Secara umum, embryogenesis jantung terdiri dari 4 tahapan, yaitu pembentukan bulu jantung, pembentukan jarak jantung, pembentukan sekat jantung, dan pergeseran bagian-bagian jantung sebelum mencapai akhirnya migrasi. Pada jantung berasal dari lapisan ketiga, yaitu mesotelium. Pada hari ke-18 terbentuk sel-sel darah dan pembuluh darah primitif dari pulau darah yang pada dilihat dari bagian dari tampak dorsal seperti tapal kuda. Pada hari ke-20 terbentuk tabung endokardial sebanyak 2 buah. Pada hari ke-21 tabung tersebut menyatu sehingga menjadi tabung jantung primitif. Tabung jantung ini melalui beberapa pelebaran dan rotasi jantung seperti arah panah. Pada saat yang sama, jantung berpindah dari regio leher menuju regio thoraks. Ruang jantung ada atrial septation, ada canalis atrioventricularis, ada ventricular septation. Canalis anterioventricularis berasal dari atrium dan ventrika. Pada canalis atrioventricularis seperti lingkaran dan terdapat lingkaran kecil di dalamnya. Pada minggu keempat bantalan endokardium menebal atau bagian dengan warna yang lebih pudar ini hingga seperti gambar tulang. Pada selanjutnya itu bantalan endokardium ini semakin tebal dan gambar tulangnya semakin kecil dan tipis. Dan pada akhir minggu ke-6 pula gambar yang seperti tulang tadi berpisah menjadi dextra dan sinistra. Selanjutnya yaitu atrial septation, septum primum seperti warna merah ini dan septum primum seperti rongga ini. Kemudian septum primum menjadi panjang dan sehingga bergabung dengan ostium primum sehingga terbentuk bidang yang membatasi 2 rongga ini. Selanjutnya yaitu ventricular septation, yaitu bantalan endokardium dan foramen interventrikular dengan rongga di antara ini dan septum interventrikular yang kemudian memanjang menjadi pars muskular dan pars membranosa sehingga terbentuk pembatas antara 2 rongga ini. Berikut adalah sistem sirkulasi, gambar dari sistem sirkulasi itu plasenta, arteri umbilikal, vena umbilikal, ductus venosus, foramen ovale, dan ductus arteriosus. Perkembangan pembuluh darah itu terbentuk dari penggabungan angioblast dan pembuluh darah menyebar dari pembuluh darah yang sudah ada. Sistem arteri lempung aorta, pembuluh darah
Lengkung aorta pertama yaitu arteri maxillaris, lengkung aorta kedua itu arteri hyoid dan arteri stapedi. Lengkung aorta ketiga itu arteri carotis communis dan pada bagian awal arteri carotis internum. Lengkung aorta keempat kiri aorta arcus dari carotis communis kiri sampai aorta sampai arteri subclavia kiri. Lengkung aorta keempat kanan bagian proksimal arteri subclavia kanan. Lengkung aorta keenam aorta pulmonalis kiri dan ductus arteriosus. Lengkung aorta keenam kanan arteri pulmonalis kanan. Sistem pembuluh darah balik atau vena velina atau vena omphalomesentrika yang mengangkut darah dari kantung kuning ke sinus venosus. Vena umbilicalis yang berasal dari pili karion yang mengangkut darah dengan oksigen tinggi ke janin. Vena cardinalis yang mengembalikan darah dari tubuh janin ke janin sendiri. Baiklah, mungkin segitu saja video saya mengenai sistem sirkulasi pada imunologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.